Persamaan konsep surga dalam Islam dan Kristen. Yang pertama, surga digambarkan sebagai tempat akhir bagi orang beriman. Dalam agama Islam, surga merupakan tempat yang dijanjikan bagi orang beriman dan beramal saleh sebagai tujuan akhir orang muslim. Sedangkan dalam Kristen, surga digambarkan sebagai tujuan akhir orang yang beriman pada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Yang kedua, surga digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan. Dalam Islam dikatakan bahwa surga adalah tempat yang dijanjikan bagi orang beriman yang melakukan kebaikan selama hidupnya. Dalam Kristen digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang yang mengamalkan cinta kasih. Ketiga, suasana surga yang penuh kebahagiaan dan damai. Dalam Islam digambarkan bahwa surga adalah tempat fisik di mana orang-orang percaya akan mengalami kesenangan dan sukacita di luar mimpi terliar mereka. Sedangkan dalam Kristen, surga digambarkan sebagai tempat kedamaian dan peristirahatan yang kekal, di mana orang-orang percaya akan berada di hadirat Allah dan menyembah Dia selamanya. Yang keempat, surga digambarkan sebagai tempat abadi, suci, dan sempurna. Dalam Islam, penghuni surga akan dapat melihat Tuhan dan berbicara dengannya. Dalam Kristen dikatakan penghuni surga dapat menyembah dan melayani Tuhan tanpa halangan. Kelima, adanya hari penghakiman. Dalam Islam dikenal dengan nama Yaumul Mizan, di mana amal baik dan amal buruk ditimbang. Sedangkan dalam Kristen ada tertulis dalam Matius 12 ayat 36-7 yang berbunyi, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan konsep surga antara Islam dan Kristen. Yang pertama, orang yang masuk surga. Dalam Islam, syarat orang dapat masuk surga adalah beriman kepada Allah. Dalam kurung harus umat Islam, karena orang di luar Islam disebut kafir atau tidak beriman. Dalam Kristen, keselamatan diperoleh bagi orang yang percaya kepada Kristus dan juga orang yang melakukan kehendak Allah. Yang kedua, gambaran surga. Gambaran surga dalam Islam lebih pada suatu tempat atau destinasi, yakni dengan seluas langit dan bumi dengan 7 tingkatan. Sedangkan dalam Kristen, surga lebih digambarkan pada situasi atau kondisi kehidupan sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus, persekutuan cinta bersama Allah, namun sekaligus tidak menyangkal surga sebagai suatu tempat atau destinasi. Yang ketiga, keadaan surga. Dalam Islam, terdapat banyak gambaran mengenai kondisi orang yang masuk surga, seperti memakai sutra, memakai perhiasan emas dan perak, dan lain-lain. Dalam Kristen tidak digambarkan persis seperti apa, hanya dikatakan ada bersama Kristus dan menemukan identitas yang sebenarnya. Keempat, proses setelah pengadilan. Dalam Islam, setelah melewati timbangan atau Yaumul Mizan, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada dosanya berhak masuk surga. Sedangkan dalam Kristen, setelah pengadilan terakhir, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada dosanya harus melewati api pengujian untuk menyucikan dosa sebelum masuk surga. Yang kelima, apakah dapat dirasakan di dunia atau tidak surga itu? Dalam Islam, nikmat surga tidak dapat dirasakan atau digambarkan dengan segala sesuatu di dunia ini. Sedangkan dalam Katolik, suasana surga dapat dirasakan lewat situasi komunikasi cinta kepada sesama.